Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat bahagia ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema-tema yang sangat luar biasa. Di antaranya tetangga. Oh tetangga, sudah benarkah kita dalam mendidik anak dan sholat kok ditunda-tunda, Masya Allah. Baik, sebelumnya Ali ingin sapa pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Dan sekarang Ali ingin sapa yang ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita ngomongin masalah tetangga, sini berdiri. Masya Allah, aduh cakep banget ini. Sinian Bu, dekat Bu. Iya, namanya siapa? Nama saya Lina. Namanya Lina, Ibu Lina. Gede amat ini. Ibu Lina, tetangganya berdekatan, apa berjauhan, apa pagarnya tinggi-tinggi? Alhamdulillah berketan, tapi sebelah saya kosong, sebelah-sebelahnya penuh. Dari semuanya tetangga yang paling nyebelin yang mana? Nggak ada sih sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi semuanya saling sapa, nggak bahasa kitanya lu gua nggak gitu ya? Enggak sebenarnya enggak. Semuanya baik. Baik. Alhamdulillah. Ada arisan tetangga apa segala macam ya? Ya, cuman beberapa tahun ini ada tetangga saya bersebelahan rumah, Waduh. tapi mereka tidak saling sapa, Pak Ustadz. Aduh. Udah hampir 3 tahun, 4 tahun lah. Masya Allah. Padahal udah di apa sih? Didamaikan sama ketua di situ, RT gitu, ketua situ ya? RT situ, udah dibilangin sama ustazah. Tetap aja masih berantem. Tetap masih. 3 tahun tetanggaan berantem. Ya, Ya sebelahan Allah, lagi. Begitu keluar tengok-tengokan yang satu lihat masuk dua-duanya. Ya, sebetulnya mereka orang baik Pak Ustadz. Oke. Dua-dua itu orang baik, Masya cuma Allah. nggak tahu masalahnya. Iya, baik. Baik itu luar biasa ya, artinya dimasukkan buat kita dan untuk itu bagaimana kita tetap bertetangga dengan baik, langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Solme dan Al Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja, ibu-ibu yang ada di studio ini, Tuan Guru Ustadz Zaki Mirza, kemudian Habib Ali Zainal, Ustazah Nadia Hawashi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ini kalau ngomongin tetangga, Itu dia. emang banyak yang perlu diomongin. Iya. Gak ada habis-habisnya masalah sama tetangga. Gak ada habis-habisnya. Benar. Ngomongin tetangga sama diomongin tetangga tuh sampai kiamat gak kelar-kelar tuh. Iya. Benar. Kita jangankan sama tetangga yang beda kepala, beda rahim, beda asal muasal keluarga. Kadang hidup bareng keluarga sendiri aja nggak lepas dari persoalan. Benar guru. Nggak lepas dari perdebatan. Nggak lepas dari pertikaian. Nggak lepas dari keributan. Apalagi kita hidup bertetangga yang notabene memang bukan dari keluarga sendiri. Benar. Dari orang lain yang mungkin selama ini kita nggak kenal dan kita baru kenal saat kita pindah rumah. Karenanya Nabi SAW memberikan pesan bahwa tetangga itu ada 3 yang mesti diberikan haknya. Yang pertama, tetangga yang cuman memiliki 1 hak. Iya. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Iya. Yang pertama yang memiliki 3 hak. Siapa dia? Tetangga yang muslim yang dia saudara kita. Nah ini dapat 3 hak nih. Hak dia sebagai muslim,
hak dia sebagai saudara. Kan banyak sekarang Bang Jack yang bertetangga sama encingnya, encangnya, engkongnya, nyainya, ponakannya. Udah, Terus udah. satu kampung dia semua isinya. Jadi lu sebut semua-muanya. Tapi tetangga aneh ada yang nggak punya hak. Apa tuh? Karena dia laki semua, jadi nggak ada hak sepatunya. Ah, kan? iya, maksudnya. ilah. Pakai sepatu teplek dong guru. Ya. Tuh dapat 3 hak tuh. Kalau dia muslim, dia saudara kerabat kita. Yang ketiga dia tetangga. Betul. Nah ada yang cuman ngedapetin 2 hak. Yang pertama dia sebagai muslim dan dia tetangga kita. Betul. Bukan saudara. Nah yang ketiga cuman dapat 1 hak yaitu non muslim yang dia dapat hak sebagai tetangga. Jadi Islam ini luar biasa ngajarin kita untuk menghormati tetangga, memberikan haknya bukan cuman kepada saudara yang jadi tetangga, bukan cuman kepada tetangga sesama muslim, bahkan kepada non muslim sekalipun kita tidak boleh rampas hak-hak dia. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarih. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan Nabi tidak menyebut hanya tetangga muslim, tapi siapapun yang jadi tetangga kita. Nah Bang Jack bagaimana nih? Anda mau nanya dulu, ente udah lama dagang sepatu tuh. Ya Allah. Lah kok bisa lu nanya gue dagang sepatu sih? Dia tahu banyak hak tadi nih. Ada ukuran-ukuran itu. Jadi berikanlah zakatmu kepada yang berhak. Oh, iya. Ini kalau nggak dijelasin akhirnya nyampenya salah. Salah. Seperti yang tadi Bang Zek bilang, itu tetangga saya nggak pada punya hak, kenapa? Iya, Laki laki semua. Jadi emang kalau ngomongin tetangga, nih aduh ya Allah. Gimana gitu ya kita hidup bertetangga. Tapi ukuran seseorang itu memang kemuliaannya bisa kita lihat ketika bagaimana dia bertetangga. Karena ada di kantor berwibawa. Seakan-akan subhanallah ya, baik ame semua orang, ame semua staf. Ketika dia pulang ke rumah, tetangga nggak ada yang demen barang atuh. Cuma gara-gara apa? Gara-gara dia nggak pernah mau berbagi dalam kesehariannya. Emang itu yang susah. Makanya kita lihat nih subhanallah kalau wajah-wajah ibu-ibu di sini mah, wajah-wajah Kenapa wajahnya? ahli sorga. Amin ya Allah. Makin dekat dengan surga kalau kita lihat ini. Emang kenapa? Lah, makin dekat itu lihat. Ya Allah. Wah, walat yang mana nenek. Amin Bu ya, udah ketemu surga ya, amin. Iya, Emang Masya Allah. ukuran kemuliaan itu pertama masalah tetangga. Karena gini, baginda Rasulullah SAW sampai beliau memberikan pesan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, saat engkau ingin pergi ke tempat tidur, coba lihat di belakang, masih ada nggak sisa makanan? Kalau ada, bagi-bagiin ke tetangga. Ini bukan berarti terus ibu-ibu besoknya di rumah kudu ngelihat di dapur ada apa aja ya gitu ya. Wah makanan dikeluarin semua, kasih tetangga. Anaknya mau nyemil nggak ada, kelaparan tuh anak berempat. Bukan begitu. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW maksudnya adalah berbagi kepada tetangga itu bagian dari kemuliaan akhlak kita. Jangan sampai subhanallah kita memuliakan orang lain yang jauh, tapi orang yang paling penting di saat ibu-ibu ada musibah, kebakaran, mati listrik dah. Yang pertama kali ngebantu siapa? Tetangga. Tetangga. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan waqalan Nabi SAW tahadu tahabbu. Berikanlah hadiah kepada siapapun maka akan timbul rasa kasih dan sayang. Hadiah itu yang paling penting sama tetangga dulu dah. Benar. Jangan kemana-mana tuh hadiah nyampe tapi sama tetangga gak pernah nyampe. Itulah orang yang pertama kali ngebantu kita di saat ada musibah. Makanya saya suka heran kalau ngelihat di rumah orang temboknya tinggi-tinggi ya. Iya benar. Pagernya semuanya jeruji gitu. Ada listriknya lagi atasnya kadang-kadang. Pengalaman nih kayaknya. Ada listriknya ya. Iya udah pegang nyetrum. Iya bener. Iya bener. Mungkin bukan buat nyetrum tetangganya. Bukan. Tapi buat nyetrum kalau ada maling. Begitu. Padahal yang maling tetangganya juga. Makanya sebisa mungkin kadang sama tetangga, kita kalau udah gedek sama tetangga, dia mau berbuat baik bagaimanapun tetap jelek aja udah. Betul gak Ibu? Tuh orang kalau pengalaman kencang jawabnya. Bener, ini pengalaman dijelekin apa bukan ngejelekin ini Ibu? Masya Allah. Jadi ya udahlah kita muliakan tetangga karena itulah orang lain yang mau gak mau jadi saudara kita. Benar. Kadang saudara jadi jauh. Iya.
urusan yang sehari-hari nggak pernah tahu ya. Ibu dah kemarin nih lagi COVID, lockdown, PSBB. Yang paling pertama nggak tahu ibu nggak punya beras siapa? Suami kali. Iya. Oh, nggak punya suami. Ya Allah curhat siang amat. Emang nggak ada calon tetangga tuh Bu? Kan dia tetanggaku, suamiku. Ya Allah jangan guru. Ya rumahnya banyak. Oh iya. Rumahnya banyak. Jadi kadang suaminya di sini. Iya, benar. Begitu rumahnya banyak. Bandar kontrakan. Bandar kontrakan. Tapi emang begini Salmed, Ya. waktu kita kecil bertetangga tuh berasa banget deh. Zaman dulu, tahun betul. 90-an. Masih banyak lapangan, orang masih pada main. Ngerujak bareng, ape bareng ya. Iya, apalagi Abang Ali yang di Bekasi ya. Iya, sama gang, sama gang. Ada istilah namanya dulu apa ya? Padangan ya. Padangan. Ya. Oh iya. Padangan, ingat Tunggu, gak lu? Pak, ini cuma orang yang tinggal di kampung yang tahu ini. Benar, ibu-ibu nih saya tanya. Ibu-ibu masih ingat padangan nggak? Ingat ya? Padangan apa sih? Padangan tuh Bang Jack, Ya. kita ngundang orang buat ngumpul bareng-bareng. Iya. Tuan rumah nyiapin tempat, Heeh. yang sebelah kanan nyiapin daging, yang sebelah Bawa kiri tempe. nyiapin minuman, yang belakang nyiapin sayur, Sayuran. yang depan nyiapin mulutnya doang. Dia datang cuman bawa cerita aja. Sebab kalau nggak ada dia tuh kumpulan Nggak seru. kagak seru, bener. Iya. Itu yang paling banyak ceritanya deh. Yang paling banyak ceritanya, ngerujak dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi dengan kayak begini, Masya Allah orang dulu tuh nggak sampai hati buat ngomongin tetangga. Benar. Kenapa? Karena minggu depan kita ngumpul lagi. Arisan lagi. Arisan lagi, ngerujak lagi, padangan lagi. Jadi luar biasa tuh nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi yang tadi Bang Jack sampaikan. Bagaimana kita memberi hadiah, berbagi. Nah salah satunya tadi istilah orang Betawi zaman dulu namanya padangan ngeriungan. Ngeriungan. Satu bawa hadiah ikan asinnya, bawa jambalnya, bawa ini dan itu sebagai apa dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita punya masalah ame dia, kita mau ngomongin gak enak. Kenapa? Lu ngomongin dia minggu depan lu makanin juga nasinya. Iya benar. Lu ngomongin dia minggu depan dagingnya dibawa lumbat juga. Benar. Nah jadi kayak ada rasa sungkan. Tapi sekarang tadi tembok tinggi-tinggi, Iya. tetangga nggak ngerti. Yang paling tahu apa? Pembantu rumah tangga. Iya, Ame pembantu rumah tangga. Bener, ngerumpi Lu kerja itu. ame siapa sih? Kerja ame si Fulan. Lah gua kerja ame si Fulana. Dia yang paling kenal tuh. Tuan-tuannya. Tetangga sama tetangganya belum tentu tahu. Ini rumahnya siapa ya? Iya benar. Nah ini yang terjadi saat ini Bang. Allah. Makanya sekarang Bu, apalagi dengan sosmed yang udah semakin canggih. Ame tetangga sekarang cukup WA. Kalau dulu kan kita nggak ada air ya Bu. Namu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bu Haji minta air. Sekarang kagak, WA, udah minta pakai WA. Pok bagi air anterin dah, ya. Minta suruh nganterin lagi. Emang gue tukang galon. Makanya sekarang justru bagaimana jangan sampai dengan teknologi yang udah canggih. Tapi silaturahim kita yang bersifatnya wajihan biwajihin. Langsung ketemu silaturahim, jangan sampai putus. Ini kan udah mulai masuk new normal nih. Iya. Kalau bisa arisan-arisan tuh ya. Arisan hidupin kan bukan lagi ya. hanya sekedar perkara ngumpulin duit. Nanti yang dapat di rumah siapa, bukan itu. Tapi berbagi kisah dan cerita. Hati-hati, jangan sampai ngumpul justru jadi banyak gibah. Jadi banyak fitnah. Betul. Kan kalau udah ketemu begitu, emak-emak nih biar ngomong kalau udah, ya Allah, nah udah tuh. Ada. Panjang. Kalau udah ngumpulin gabah. Jangan gibah. Cakep tuh. Kalau gibah kan penyakit. Iya. Kalau gabah makanan. Makanan. Enak. Mendingan makanan ya. Nah, baik nih guru, memang kadang-kadang nggak bisa kita hindarkan punya tetangga yang nggak baik. Nah, kalau kita pengennya sih punya tetangga baik dan kita berbuat baik sama tetangga. Nah, kadang-kadang ada nih yang bikin emang gedek gitu ya. Kadang-kadang kita parkir mobil aja depan dia, itu nggak bisa digeser kan gitu kadang-kadang gitu kan. Oh bener. Ada kan gitu kan. Itu motor mesti ya ditaruh di situ ya. Ada yang gitu kan. Ya ilah itu mbak lo rese banget kalau belanja. Nih. Nah gimana nih kita nyikapin kalau kita punya tetangga yang emang mancing emosi atau mancing situasi yang gak enak gitu guru. Aneh pernah, Mas di depan rumah aneh ada orang parkir. Kita mau keluar. Direm tangan. Aduh. Ya Allah, mana kita lagi buru-buru, mau acara, udah nungguin di sono. Ya MC udah nelponin aja. Ini orang nggak ada nih, di mana kita cariin? Itu se-RT kita cariin.
Ya Allah. Kalau ngikutin perasaan kan gedek banget sama yang begini ya. Tapi satu, ya Allah, kalau nggak dengan sabar, apa lagi? Ini prinsip bertetangga, Bu. Yang nyariin model begini padahal dia punya rumah ada garasinya, naruh depan rumah kita. Udah kita samperin, kita omongin baik-baik, kita musyawarah supaya lain waktu jangan sampai naruh di tempat yang nggak tepat. Artinya bertetangga itu perlu dengan kesabaran. Banget tuh ya. Aduh, apalagi contoh nih. Makanya bener ada pohon tetangga, Nyampe. buahnya ke rumah kita. Ya. Kan enak banget itu kita ambatin ya. Nah sampai suruh tuh buah nongol-nongol kemari. Kan begitu. Iya. Nah artinya dalam hal seperti ini yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai tetangga. Jangan sampai kehidupan bertetangga menjadi runyam, berantakan cuma gara-gara kita mengedepankan emosi. Kalau udah urusan emosi, tetangga kan orang paling dekat sama kita. Udah paling gak enak dah. Lebaran yang pertama kali kita kunjungin kan tetangga. Tetangga, iya. Nah, makanya jaga silaturahim. Nah, mudah-mudahan dengan kita menjaga kebaikan dalam bertetangga itu jadi satu amal jariah buat kita. Amin ya Allah. Jadi di hari kiamat nanti itu kata Nabi, yang pertama kali berselisih di hadapan Allah itu tetangga. Jadi yang pertama kali berselisih nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu tetangga sama tetangga. Ini yang paling nuntut pertama kali. Makanya hati-hati. Kita mesti jaga hak-haknya, kita mesti jalanin kewajiban kita sebagai seorang tetangga. Karena nanti di hari kiamat yang pertama kali akan berselisih, ribut, berantem di padang mahsyar untuk menuntut segala hak adalah tetangga dengan tetangga. Sampai-sampai dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu Al-Imam Ghazali menceritakan bagaimana dulu ada seseorang yang rumahnya banyak tikus, Bang Jack. Banyak tikus di rumahnya. Kemudian ada temennya nyaranin, piara aja kucing. Karena tikus takut sama kucing. Minimal dengar suara ngeong dia pasti lari. Apa kata tetangganya yang di rumahnya banyak tikus? Saya nggak mau miara kucing. Emang kenapa? Takut tikusnya lari ke tetangga. Dan itu buat saya sangat menyedihkan. Masya Allah. Lah kalau kita bagaimana? Lah daripada di rumah gue yang mendingan ke rumah tetangga. Orang, iya benar. Sangkin menjaga hak urusan tikus aja sampai dipikirin tuh kalau orang yang tahu bagaimana menjaga hak dan perasaan tetangga. Bahkan kita nimpuk anjingnya tetangga aja itu udah nyakitin tetangga. Benar. Ada anjing ngok kita lemparin nih, gedebuk aja dah. Itu kata Nabi lu udah nyakitin tetangga itu. Apalagi nyakitin tetangganya ya. Ya apalagi nyakitin tetangga. Apalagi nyakitin tetangganya. Kan kemarin kejadian banyak tuh Bang Jack. Ya, dia gedek sama anjing tetangganya begitu keluar langsung raib anjingnya. Nah, itu bukan cuma sekedar nyakitin binatang. Tapi itu menyakiti hati tetangga. Masya Allah. Bahkan anak ibu datang nih bawa makanan dari rumah. Terus kemudian bawa ke tempat anaknya tetangga, tapi nggak dibagi, itu nyakitin tetangga. Makanya kalau bisa kalau kita punya makanan sembunyiin kalau nggak mau ngasih. Betul. Apalagi ngasih anak lalu bawa biar tetangga lu nangis. Ya, Biar tahu lu punya mainan, lu punya makanan yang enak. Ntar habis itu lu kabur kalau dia minta. Itu udah nyakitin tetangga itu. Tapi ada yang paling bahaya ketika suami ibu dekat sama istri tetangga, kemudian suami ibu menikahi suaminya. Ya Allah jangan guru kok begitu sih. Itu suaminya sekong. Baik Masya Allah ya. Udah deg-deg ser aja dia. Memang masalah tetangga ini akan menjadi masalah selama kita hidup bersama dengan tetangga kita. Jadi untuk itu kita harus lebih berbesar hati ya, lebih bersabar. Karena insya Allah kalau misalnya kita sabar impactnya akan lebih baik buat kita. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan bertemu lagi dengan guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.